Nama saya Badrus Solikin dengan NIM 933-10519. Pada hari ini saya akan melakukan resum materi mengenai kekerasan yang berbasis agama dan politik yang mengatasnamakan agama. Pada hari ini, resum kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir tematis yang diampu oleh Bu dosen, yaitu Bu Yuliana Desi. Berikut beberapa pemaparan atau hasil resum mengenai kekerasan berbasis agama dan berpolitik yang mengatasnamakan agama. Yang pertama, mengenai kekerasan agama. Perlu kita ketahui, kekerasan agama atau kekerasan yang berbasis agama salah satunya adalah salah satu fenomena ataupun keinginan manusia dalam hal ini terselubungi oleh paksaan. Jadi sehingga kekerasan ini mempunyai sifat negatif. Mengenai kekerasan agama, hal ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama secara internal, yang kedua adalah secara eksternal ataupun lintas agama, yang ketiga rezim. Yang pertama ini yaitu internal, yaitu kekerasan agama dengan salah satu contohnya adalah mengenai organisasi ataupun kelompok-kelompok dengan kelompok yang lain atau golongan-golongan yang di dalam agama Islam sendiri dengan agama yang lain. Contohnya perseteruan antara FPI dengan Nahdlatul Ulama ataupun dengan yang lainnya. Selanjutnya mengenai lintas agama, salah satu contohnya adalah yang pernah viral kemarin adalah pengeboman yang dilakukan di gereja. Ya, hal ini merupakan salah satu intoleran ataupun kekerasan yang berbasis agama dengan agama yang lain. Yang ketiga, mengenai kekerasan agama yang berbasis agama pada rezim ataupun kekuasaan. Hal ini pernah terjadi pada zaman Yunani kuno ataupun zaman kegelapan, yaitu bahwa kekuasaan ataupun pemimpin Kristen banyak membantai orang-orang yang tidak mengikuti ataupun aturan gereja. Mereka langsung membunuh tanpa kecuali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayyaqulu rabbunallah walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatu wa masajidu yudkaru fiha ismallah katsira wa la yansurannallaha man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Shadaqallahul alim. Mengenai ayat yang saya baca tadi, yaitu pada surat Al-Hajj ayat 39 sampai 40, poinnya bahwa kita itu boleh memerangi atau apabila kita diperangi terlebih dahulu. Artinya apabila kita terdolimi atau didolimi oleh orang lain, kita boleh melakukan perlawanan, yaitu memerangi beliau yang dolim memerangi kita. Dan Allah sendiri adalah Tuhan yang maha berkuasa dan maha menolong. Jadi kita tidak pernah ragu dan jangan pernah ragu bahwa Allah adalah Tuhan yang maha kuasa dan menolong kita dalam keadaan apapun. Mengenai korelasi ayat dengan tema, pada ayat tadi bahwa kita boleh memerangi apabila kita terzalimi, meskipun pada hal ini kita harus bisa bersifat adil dalam bertindak, yang mana apabila kita terzalimi atas agama, maka kita juga perlu menjaga agama kita,
yang mana apabila kita diinjak-injak sama dengan menginjak-injak Tuhan, yang mana itu ajaran dari Tuhan sendiri. Kayak agama Islam, mereka yang menginjak agama Islam pasti Allah akan menghukum sendiri. Salah satunya hukumannya apa bagi kita, yaitu dengan memerangi dia apabila kita diperangi. Itulah salah satu tangan ulur Tuhan, manifestasi Tuhan kepada mereka yang mendolimi kita. Materi selanjutnya adalah berpolitik dengan mengatasnamakan agama. Menurut salah satu mazhab yaitu Syafi'iyah, bahwa apabila kita berpolitik maka itu diperbolehkan, akan tetapi yang mana politik itu untuk mencapai salah satu syariat Islam, titik pencapaiannya di situ. Selain itu, kita tidak diperbolehkan apabila berpolitik dengan mengatasnamakan agama, yang mana hal ini akan menjadi rancu dengan mengupayakan cara sehingga kita mendapatkan sebuah kekuasaan yang dianggap orang itu hebat dengan mengatasnamakan agama, dan itu sangat dilarang oleh agama. Mengenai materi yang berjudul politik yang berbasis agama, yang mana pada hal ini ada kaitannya dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 159, yang mana ketika berpolitik kita diwajibkan untuk bermusyawarah, yang mana dalam musyawarah ini untuk mengatur dan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, karena orang yang berpolitik akan memegang sebuah kekuasaan dan memegang teguh amanah untuk memimpin rakyat-rakyat yang ia pimpin. Itu tadi adalah resume 2 materi mengenai kekerasan dalam agama dan berpolitik berbasis agama. Apabila dalam penyampaian saya kurang berkenan, itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.